Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Saputri dengan ujung NPM 89 akan menjawab soal ujian MOBA. Yaitu yang pertama ada faktor cahaya penting untuk diperhatikan dalam fotografi bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Jawabannya, faktor cahaya sangat penting dalam fotografi bawah air karena cahaya dapat berperan penting dalam menentukan hasil akhir foto. Saat fotografer berada dalam air, cahaya terdiri dari berbagai warna dan intensitas yang dapat berubah, tergantung pada kedalaman, jarak dari sumber cahaya, dan kejernihan air. Oleh karena itu, memperhatikan faktor cahaya sangat penting untuk memastikan bahwa foto yang dihasilkan terlihat jelas, tajam, dan berwarna-warni. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik dalam fotografi bawah air, yaitu meliputi yang pertama ada pilih waktu yang tepat untuk fotografi, yang kedua ada gunakan strobe atau flash, ketiga ada manfaat kedalaman, keempat gunakan filter cahaya, kelima pilih setting kamera yang tepat, dan yang terakhir keenam lakukan editing pasca produksi. Nah, soal yang kedua, mengatur keseimbangan dalam air menjadi tantangan dalam fotografi bawah air. Apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air? Dan upaya apa yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Jawaban, mengatur keseimbangan dalam air merupakan tantangan dalam fotografi bawah air karena fotografer harus tetap mempertahankan keseimbangan tubuh saat mengambil foto dan memegang kamera yang berat, sambil juga menjaga agar tidak mengganggu lingkungan bawah air. Beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air antara lain yang pertama itu ada kedalaman air. Semakin dalam air, maka semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangan karena tekanan air yang semakin besar. Nah, yang kedua ada arus. Arus air itu dapat membuat penyelam menjadi tidak stabil dan kesulitan mempertahankan keseimbangan. Yang ketiga ada peralatan penyelam. Peralatan penyelam yang berat seperti tabung oksigen dan kamera yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan ketidakseimbangan. Untuk tetap seimbang saat fotografi bawah air itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya yang pertama itu praktekkan teknik penyelaman yang baik. Pelajari teknik penyelaman yang benar seperti peregangan tubuh, bernapas dengan benar, dan mengendalikan gerakan tubuh. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti pelengkapan penyelaman seperti rangkaian tongkat, peralatan angkat, atau tali pengaman. Gunakan wake atau cincin. Nah, soal yang terakhir, salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang dapat diteliti terkait bidang ini, dan apa kegunaan dari data yang diperoleh? Jawabannya, MOBA atau yang biasa disebut Mobile Based Application dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien dan akurat. Nah, beberapa parameter yang dapat diteliti terkait dengan tingkah laku ikan ini adalah yang pertama, aktivitas berenang. Aktivitas berenang ini dapat diukur dengan memantau kecepatan dan arah gerak ikan. Yang kedua, ada perilaku makan. Dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat memakan. Yang ketiga, perilaku berkelompok. Nah, dapat diukur dengan melihat jarak dan orientasi ikan satu sama lain. Yang keempat, waktu reaksi. Waktu reaksi ini dapat diukur dengan memantau waktu yang dibutuhkan ikan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Dan yang kelima ada perilaku reproduksi. Dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat kawin atau bertelur. Data yang diperoleh dari pengamatan tingkah laku ikan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penelitian pola perilaku ikan dalam kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua, memahami hubungan antar tingkah laku ikan dengan lingkungan dan faktor lainnya. Yang ketiga, prediksi perilaku ikan di masa depan seperti perilaku migrasi atau perilaku memilih lokasi pemijahan. Yang keempat, ada pengembangan strategi pengelolaan ikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian penuturan video yang sudah saya sampaikan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.